Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Maharani dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk memengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud bisa berupa penetapan tarif, kuota impor, larangan ekspor dan impor, subsidi, premi, dumping, dan devaluasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang penetapan tarif. Tarif adalah sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pembebanan atau kostum area. Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Dengan penerapan bea masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri memiliki tujuan untuk memproteksi industri dalam negeri sehingga diperoleh pendapatan negara. Bentuk umum kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang yang diimpor. Akibat dan pengenaan tarif dan bea masuk barang impor adalah harga barang impor naik sehingga produksi dalam negeri menjadi lebih bisa bersaing atau karena lebih murah. Kemudian, karena produksi dalam negeri mampu menyaingi barang impor, maka diharap impor barang menjadi turun. Yang kedua, kuota impor. Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat dari kebijakan kuota dan pembatasan impor, biasanya akan terjadi jumlah barang di pasar turun, harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan impor barang turun. Yang ketiga, larangan ekspor impor. Kebijakan ini dimaksud untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Hal ini dilakukan karena alasan politik dan ekonomi. Untuk alasan ekonomi, pelarangan impor bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan produksi dalam negeri. Yang keempat, subsidi. Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri bisa memasarkan barangnya lebih murah dan dapat bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan dapat berupa tenaga ahli, mesin-mesin, peralatan, fasilitas kredit, keringanan pajak, dan lain-lain. Yang kelima, ada premi. Adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan tambahan dana pada produsen dalam negeri yang berhasil mencapai target produksi tertentu yang telah ditetapkan. Yang keenam, ada dumping. Dumping merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Lanjut. Namun, negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis, sehingga persaingan dari luar negeri ini dapat mendorong pemerintah negara pengimpor memberlakukan kebijakan anti-dumping atau dengan tarif impor yang lebih tinggi, atau sering disebut countervailing. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi industri yang sejenis di negara pengimpor. Kebijakan dumping sendiri biasanya hanya berlaku sementara. Harga produk akan dinaikkan sesuai dengan harga pasar setelah berhasil merebut dan menguasai pasar internasional. Biasanya, kebijakan dumping dilakukan dengan tujuan untuk mematikan persaingan di luar negeri. Setelah persaingan di luar negeri mati, maka harga di luar negeri akan dinaikkan untuk menutup kerugian sewaktu melakukan kebijakan dumping. Namun, pelaksanaan politik dumping dalam praktik perdagangan internasional dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji, unfair trade, karena dapat merugikan negara lain. Yang terakhir, ada devaluasi. Adalah tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang sendiri dengan sengaja terhadap uang asing. Akibat devaluasi yaitu ada dua. Yang pertama, harga barang-barang impor menjadi mahal. Yang kedua, harga barang-barang dalam negeri menjadi lebih murah di pasaran luar negeri. Tujuan devaluasi itu ada tiga. Yang pertama, memperbesar ekspor. Yang kedua, memperkecil impor. Yang ketiga, menambahkan devisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.